yang manis. Ya, duduk yang manis, adik-adik. Tuhan Yesus mau adik-adik sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Ya. Oke adik-adik, kita mau nyatakan satu lagu. Lagu ini kita mau ucapkan syukur kepada Tuhan. Kita mau ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Dia baik dalam setiap kehidupan kita. Mari adik-adik, semuanya tutup matanya. Nyatakan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Selamat pagi Bapa. Katakan selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Katakan terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Atas anugerah-Mu. semalam telah Katakan ku memuji, ku bersyukur. ku memuji, Ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu ku Tuhan. muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari adik-adik yang ada di rumah tutup matanya, nyatakan lagu ini dengan sungguh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Muliakan Nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima. Katakan ku memuji, ku bersyukur. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Katakan lagi, angkat tangan adik-adik, katakan ku memuji, ku bersyukur. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Semua tutup matanya, lipat tangannya. Ikuti Kak Sansan berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah Tuhan sudah mengumpulkan kami kami pada siang hari pada ini. siang hari ini. Tuhan, Tuhan, kalau sebentar kami mau datang beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Tuhan siapkan Tuhan siapkan hati kami, pikiran kami, bahkan kehidupan kami untuk kehidupan kami, memuliakan, untuk untuk memuliakan, menyenangkan
menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kami percaya Tuhan Yesus hadir di dalam rumah di kami. dalam rumah kami. Tuhan Yesus Tuhan Yesus hadir di dalam hadir hati di kami dalam hati dan kami hidup dan kami. hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan kebaikan Tuhan dalam kehidupan dalam kami. kehidupan kami. Dan kami siap Dan kami siap untuk memuji untuk dan memuji memuliakan dan memuliakan nama nama Tuhan. Tuhan. Hanya di dalam Hanya di nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk memuji nama Tuhan katakan, amin. Kakak mau dengar lagi suaranya nih. Shalom adik-adik. Halo. Semuanya shalom adik-adik. Yang cowok aja yang cowok. Shalom adik-adik. Nah, kita mau tes lagi semangatnya. Bless Kids Family, are you ready? Belum Kak. Belum. Perasaan suaranya udah semangat di sini. Berasa ada adik-adik. Menjadi sempurna seperti Tuhan. Yes. Wow, keren. Oke, sekali lagi adik-adik ya. Bless Kids Family, are you ready? Yes. We are ready. Satu hati, satu tujuan, Tuhan mengangkat jiwa. Tuhan mengangkat kita berdoa Yes. menjadi Wow, keren. Tuhan Yesus. Oke adik-adik, coba lagi ya. Yes. Bless Kids, tepuk tangan terus, kita terus tepuk tangan buat Tuhan. Yes, Bless Kids. Kurang lagi. Nah, adik-adik, sekarang Kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri seperti Kakak dan Kak Sansan nih udah bangkit berdiri. Oke. Ayo bangkit berdiri. Siapa tuh? Udah semuanya bangkit berdiri. Yuk kita mau naikkan lagu KASIH. Kasih. Oke, gerakannya adik-adik. Kalau nggak tahu gerakannya bisa ikutin gerakan Kakak dan Kak Sansan. Kasih katakan kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Katakan kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus.
seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Nah, sekarang kita mau sambung pujian kita adik-adik. Katakan, lagu ini bilang kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Siapa? Oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Katakan kasih Yesus. kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Katakan lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Katakan lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Katakan oh Yesusku. oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling meriah adik-adik. Haleluya. Puji Coba katakan haleluya 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, Haleluya. Adik-adik boleh silakan. Haleluya. Ya, haleluya. Haleluya. Adik-adik boleh silakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, saat ini firman Tuhan tidak dipisah. Jadi adik-adik harus dengar sungguh-sungguh apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kehidupan adik-adik pada hari ini. Ya, jadi adik-adik, saat ini tema ibadah kita ada yang tahu? Kalau yang ada yang tahu coba buka audionya. Salah satu dari adik-adik, ada yang tahu tema kita hari ini apa? Belas kasihan Tuhan. Pintar Christopher, belas kasihan Tuhan. Apa itu belas kasihan Tuhan? Belas kasihan itu adalah kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita tuh luar biasa. Kita mau minta Tuhan lebih lagi mengasihi kita dan kita pun juga mau lebih lagi mengasihi Tuhan adik-adik ya. Jadi adik-adik yang ada di rumah, mari saat ini kita mau sungguh-sungguh dan setiap saat, setiap hari kakak bilang kita mau sungguh-sungguh pada Tuhan ya adik-adik. Oke, jadi sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, tidak ada yang bolak-balik. Kita nyatakan lagu ini dengan sungguh-sungguh dengan sama-sama ya. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti. Bapa surgawi, buatku mengerti Betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu
bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Kita nyatakan lagi, Bapa surgawi. Panggil Bapa. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Katakan semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Ini saja yang katakan semua. Adik-adik yang ada di rumah, yuk kita nyanyikan lagu ini. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagiku. Adik-adik, semuanya tutup mata, lipat tangannya, kasih posisi yang menghormati Tuhan, karena Tuhan udah begitu mengasihi kita. Semuanya tutup mata, lipat tangannya, kakak akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memimpin ibadahnya kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Jika sebentar kami akan dengar firman Tuhan, biarlah Tuhan hati kami boleh terbuka Tuhan. Kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami boleh melakukannya Tuhan dalam kehidupannya kami. Sehingga Tuhan kami boleh menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengar firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, adik. Amin. Halo adik-adik. Bisa dengar suara Om Jeffrey? Jelas? Jelas ya? Oke. Selamat siang adik-adik. Shalom, apa kabar semuanya? Baik. Tuhan. Selamat siang, shalom juga buat kakak-kakak ya. Guru sekolah minggu. Selamat siang semuanya. Begitu juga dengan Papa, Mama, orang tua, adik-adik ya. Selamat siang. Di sini mukanya saya lihat Kak Anton ada sini nih mukanya ya. Ya, selamat siang semuanya ya, orang tua, Papa, Mama, Papi, Mami ya. Nah, terima kasih buat Kak Yuni ya sudah sediakan slide-nya untuk Om Jeffrey bawakan firman Tuhan. Adik-adik udah siap? Siap ya. Nah, jadi begitu juga dengan protokol ya kesehatan. Ini juga ada protokol ibadah ya adik-adik ya. Jadi jangan ada yang lari sana lari sini. Apalagi makan ya adik-adik ya. Hormati firman Tuhan ya adik-adik. Amin. Amin. Terima kasih adik. Nah, pada siang hari ini Om Jeffrey akan membawakan renungan firman Tuhan diambil dari kitab Mika ya adik-adik ya.
Alkitab, coba dibuka adik-adik kitab Mika atau di handphone ya. Ada juga firman Tuhan di handphone ya, kitab Mika ya pasal 7 adik-adik. Nah, pasal 7 itu ayat 14 adik-adik ya, 14 ya. Kita akan baca ya, tapi tidak baca secara bersama-sama, tetapi Om Jeffrey akan sebutkan nama satu-satu adik-adik untuk adik-adik baca. Siap adik-adik? Nah, pasal 7 ayat 14 sampai 20 ini terdiri dari 7 ayat adik-adik. Nah, ayat pertama yang perikopnya adalah berjudul doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Nah, ini Om Jeffrey minta untuk John bacakan. Coba John, bacakan tolong. Nanti kedua Clarissa ya. Coba John ayat 14 John. Halo, John siap? Clarissa ayat 14 saja. Clarissa siap? Mika 7 ayat 14 Oke. sampai 20. 14 saja kamu. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Berikanlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Ayat 15-nya Renat atau Remon. Oke. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Amin. Habis itu ayat 16 Kalista. Nanti ayat 17 Christopher ya. Oke, 16 Kalista. Biarlah bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu atas segala perkasaan mereka. Biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan dan telinganya menjadi tuli. Amin. 17 Christopher. Biarlah mereka menjilat debu seperti Next ular, Darren ya, next Darren. Ya. seperti binatang mengejar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dan kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Amin. Darren. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni Next dosa Fidelia ya, next Fidelia. dan yang memaafkan pelanggaran dan sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Amin. Next. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Amin. Dan terakhir John, sudah siap John? Ayat 20. Sudah. Oke. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah kau dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Amin. Amin ya adik-adik ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, nextnya kita akan melihat siapakah sekilas mengenai Nabi Mika. Siapakah Nabi Mika adik-adik? Nah, Nabi Mika ini adalah hidup pada 3 zaman pemerintahan raja-raja Yehuda, yaitu Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nah, Nabi Mika juga adik-adik ya, adalah salah satu dari 12 nabi-nabi kecil ya dalam perjanjian lama. Ya, berapa minggu yang lalu ada nabi kecil yang sudah dibabakan oleh Kak Wali juga, itu Nabi Amos. Dan yang ketiga
Nabi Mika ini hidup sekitar 700 tahun sebelum Masehi, yaitu sebelum Tuhan Yesus lahir. Ya adik-adik ya. Nextnya Kak Yuni. Nah, apa yang ditugaskan Tuhan kepada Nabi Mika adik-adik? Ya, Nabi Mika ditugaskan Tuhan yaitu apa? Untuk memberi peringatan atau bernubuat kepada bangsa Yehuda atas kehancuran Yerusalem dan penghukuman Tuhan kalau bangsa Yehuda ini tidak mau bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa mereka. Nah, perbuatan dosa mereka itu adik-adik bisa baca di Mika 7 ayat 1 sampai 6, itu perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda atau bangsa Israel. Nah, apakah bangsa Yehuda atau Israel ini bertobat, mau bertobat dengan nubuatan atau peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi Mika, adik-adik? Mereka mau bertobat? Ya. Tidak, adik-adik ya. Tidak. Mereka tidak mau bertobat. Makanya ya adik-adik, maka Nabi Mika berdoa kepada Tuhan untuk minta tindakan dan apa adik-adik? Tetapi juga ada belas kasihan Tuhan yang sesudah kita seperti yang kita sudah baca di dalam perikop pasal 7 tadi kan. Doa minta tindakan dan belas kasihan Tuhan ya. Jadi Nabi Mika berdoa kepada Tuhan untuk supaya Tuhan bertindaklah kepada bangsa ini. Nah, adik-adik next Kak Yuni. Nah, apa yang Nabi Mika doakan adik-adik? Yang pertama ya adik-adik ya, ada yang di ayat ke-14 yaitu apa yang Nabi Mika doakan adalah gembalakanlah umatmu seperti tadi udah dibaca adik-adik ya, dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan, biarlah mereka makan rumput di Basan dan Gilead seperti zaman dulu. Nah, jadi Nabi Mika ini minta berdoa kepada Tuhan. Tuhan, gembalakanlah umatmu, bangsa Israel ini dengan tongkatmu. Ya, kambing domba milikmu sendiri terpencil yang mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Nah, next Kak Yuni. Nah, pertanyaan Om Jeffrey adalah, ya adik-adik, di mana sebenarnya sih tempat domba itu makan gitu loh, adik-adik? Di mana sebenarnya lokasi tempat domba itu makan? Di mana adik-adik? Ada bisa tahu adik-adik? Coba satu, di mana domba itu tempat lokasi makan, di mana adik-adik? Padang rumput. Amin. Puji Tuhan. Hebat ya adik-adik ya. Luar biasa ya. Betul. Next Kak, coba kita lihat padang rumputnya di mana. Nah, itu adik-adik ya. Jadi domba itu mencari makan di padang rumput. Bukan di mana? Bukan di rimba. Ya adik-adik ya. Makanya Nabi Mika bilang, Tuhan gembalakanlah domba-dombamu ini. Karena mereka itu makannya bukan rumput adik-adik ya, tetapi apa yang mereka makan? Next Kak Yuni. Yang sebenarnya mereka makan adalah rumput, tapi mereka disuruh makan apa adik-adik? Buah-buahan. Itu bukan makanan domba adik-adik ya. Makanan domba itu adalah rumput ya, bukan buah-buahan. Dan mereka bukan tinggalnya di rimba. Kalau di rimba itu tempat apa adik-adik? Harimau, singa, ya, waduh, ular. Nah, itu mengancam hidup domba-domba adik-adik, ya. Itu tidak baik dan bukan mereka tempat di situ, tetapi mereka tempat di padang rumput adik-adik, yang dimana gembala menggembalakan. Makanya Nabi Mika berdoa kepada Tuhan, Tuhan gembalakan dong di umat-umatmu, ya, pakai tongkat. Kalau mereka nakal ditarik, kalau mereka jatuh dikait. Nah, kalau gembala itu kan punya tongkat seperti bengkok ada di depannya itu untuk mengait leher domba kalau jatuh adik-adik ya. Dan itu dipelihara oleh Tuhan. Nah, kalau mereka tempatnya di rimba, wah, gembala nggak bisa melihara domba-domba di rimba ya.
Nah, seperti juga yang tertulis di dalam firman Tuhan adik-adik di dalam kitab Mazmur 23. Next ya Kak Yuni. Nah, di dalam firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 23 ini perikopnya adalah Tuhan gembalaku yang baik. Amin adik-adik. Dan Mazmur Daud berkatalah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Adik-adik tahu gak nyanyiannya? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Amin adik-adik. Jadi domba itu tempatnya di mana? Padang rumput yang berumput hijau. Haleluya. Jadi ya. Nah, itu yang Nabi Mika doakan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah umat-umatmu ini, gembalakan mereka dengan tongkatmu. Karena tempat mereka bukan di hutan belantara, tetapi di padang rumput yang hijau. Adik-adik ya. Nah, apa yang doa yang sampaikan oleh Nabi Mika yang kedua adik-adik? Next Kak Yuni. Itu Nabi Mika berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memperlihatkan keajaiban-keajaiban Tuhan seperti waktu-waktu yang lalu. Waktu bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Supaya bangsa itu boleh melihat, bangsa-bangsa boleh melihat dan merasa malu, takut, dan gentar kepada Tuhan. Ayatnya di mana tuh? 15 sampai ayat 17 adik-adik ya. Itu adik-adik bisa baca. Itu doa Nabi Mika yang kedua kepada Tuhan ya, seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, memperlihatkan keajaiban-keajaiban Tuhan supaya bangsa-bangsa menjadi malu karena keperkasaan Tuhan ya, adik-adik. Yang doa Nabi Mika ini berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memperlihatkan kembali keajaiban-keajaiban yang luar biasa yang Tuhan sudah pertontonkan, demonstrasikan waktu bangsa Israel boleh keluar dari tanah perbudakan tanah Mesir. Nah, yang doa yang ketiga adik-adik di dalam Mika 7, 18 sampai 20, Nabi Mika juga memohon. Nah, ini seperti tema kita pada hari ini adik-adik. Nabi Mika memohon belas kasihan Tuhan dan mohon Tuhan mengampuni bangsa Israel yang terdapat di ayat 18 sampai ayat 20 adik-adik. Seperti Allah, seperti engkau mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran sisa-sisa miliknya sendiri yang tidak bertahan dari murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Dan kita lompat ke ayat 20, kiranya engkau menunjukkan kasih setia kepada Yakub. Siapa Yakub itu adik-adik? Itulah bangsa Israel, bangsa Yehuda, bangsa pilihan Allah. Dan kasih-Mu kepada Abraham seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang sejak zaman purbakala. Amin adik-adik. Nah, itulah doa-doa yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi Mika, memohon permohonan kepada Tuhan dan belas kasihan Tuhan supaya bangsa ini, bangsa Israel ini tidak tersesat. Nah, next Kak Yuni. Nah, sekarang adik-adik di zaman pandemi COVID-19 sesuai dengan konteks saat ini yang terjadi adik-adik ya, yang melanda bangsa kita, bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia, tidak ada yang kecuali. Apa yang harus adik-adik lakukan? Ya, apa yang harus adik lakukan? Nextnya Kak Yuni. Semuanya aja Kak. Apa adik-adik harus lakukan? Adik-adik harus bersyukur, adik. Amin, adik-adik. Amin. Amin. Ya, kenapa adik-adik harus bersyukur? Karena apa, adik? Karena Tuhan menempatkan gembala di tengah-tengah adik-adik. Siapa itu gembala kecil adik-adik yang ada di tengah-tengah adik-adik setiap hari? Orang tua, papa, mama. Papa, mama, orang tua. Nah, itu yang Tuhan tempatkan. Orang tua, papa, mama. Amin. Nah, itu yang gembala yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah adik-adik, ya,
yang mengasihi adik-adik, ya, membimbing adik-adik dengan luar biasa. Papa mama membimbing, bahkan adik-adik tahu bahwa Tuhan juga ada tongkat juga di orang tua yang siap untuk mendisiplinkan adik-adik. Tongkat itu ya, itu adalah tongkat kasih adik-adik ya, tongkat kasih dari orang tua yang membimbing adik-adik supaya adik-adik jangan tersesat. Amin adik-adik. Kalau orang tua tidak membimbing adik-adik, adik-adik akan sembarangan hidupnya dan tidak terkontrol ya adik-adik ya. Nah itu kita harus bersyukur karena di tengah-tengah adik-adik ada orang tua, gembala kecil yang ada di tengah-tengah adik-adik. Yang kedua apa adik-adik? Kita bersyukur karena ada apa? Kakak-kakak sekolah, guru sekolah minggu. Amin adik, yang membimbing adik-adik setiap minggu, ya, memberi makan bukan buah-buahan ya, bukan buah-buahan ya, tetapi makanan pokok adik-adik apa? Rumput, yaitu firman Tuhan adik-adik ya. Makanan pokok adik-adik adalah firman Tuhan yang dikatakan seperti di Mazmur 1 ayat 2 yang merenungkan firman itu setiap malam ya, yang kesukaannya itulah Taurat Tuhan, yang merenungkan firman itu setiap malam ya adik-adik. Itu yang adik harus syukuri ya, bahwa ada orang tua yang menjagai dan membimbing setiap hari, dan setiap minggu ada guru-guru sekolah minggu yang selalu memberikan firman Tuhan kepada adik-adik. Amin adik-adik. Nah yang poin kedua yang haruslah adik lakukan di dalam keadaan sekarang, konteksnya adalah pandemi COVID-19 adalah semuanya aja Kak Yuni, adalah bagaimana kita kalau bersyukur adik-adik. Nah, poin kedua ini kita kalau kita bersyukur adalah kita berdoa adik-adik. Amin. Kita berdoa buat papa mama setiap hari, setiap saat, supaya mama dan papa diberikan kesehatan, kekuatan untuk mencari nafkah, untuk menghidupi adik-adik, memberi adik-adik uang jajan, makan, dan lain-lain adik ya. Yaitu berdoa adik-adik. Selain kita berdoa kepada untuk orang tua, kakak-kakak sekolah minggu, dan yang pokok juga kita harus berdoa adalah apa adik-adik? Berseru berdoa adalah memohon belas kasihan Tuhan dan kemurahan Tuhan untuk mengampuni bangsa-bangsa di dunia, bangsa Indonesia, dosa-dosa pemimpin dunia, dosa-dosa hamba-hamba Tuhan, om-om pendeta ya yang sudah bernubuat palsu atas nama Tuhan untuk demi uang. Nah, ini yang terjadi di dalam kitab Mika adik-adik ya. Makanya Mika juga berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Mika 7 ayat 11, kitab Mika 7 ayat 11, ya adik-adik buka ya, kitab Mika ayat 7 ayat 11, 3 ayat 11, para kepalanya memutuskan hukum karena suap. Nah, ini para kepalanya ini maksudnya pemimpin-pemimpin ya adik ya, pemimpin-pemimpin ya, kepala-kepala pemerintahan, pejabat-pejabat pemerintah yang Tuhan sudah kasih jabatan, malah menyalahgunakan jabatan. Ini terjadi di zamannya Nabi Mika adik-adik. Dan para imam yang memberi pengajaran karena bayaran. Ya, karena bayaran bernubuat, para nabi menenung. Menenung itu bukan bernubuat, para nabinya bukan bernubuat adik, tapi menenung, meramalkan ya, karena uang. Padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Ya, tidak akan datang malapetaka melimpah kita, kata nabi-nabi palsu itu. Dan begitu juga yang terjadi sekarang adik-adik di zaman pandemi ini ya. Sesuatu mungkin adik-adik dia salah. Mana mungkin orang tua kalau umpama adik-adik salah, adik-adik mama bilang jangan keluar rumah nanti jatuh atau ini badan kamu nanti terpleset di semak-semak. Nah, umpama kamu langgar itu dan kamu terjatuh. Nah, habis itu sampai rumah mama bilang, mama bukan disiplin kamu, malah mama bilang, udah nih, mama kasih uang kamu nggak apa-apa gitu kan nggak mungkin. Ya, pasti ada suatu disiplin. Nah, kan mama sudah bilang jangan ke sana itu karena ada batu banyak di situ kamu akhirnya jatuh. Nah, itu begitu juga adik-adik ya. Sesuatu yang salah
yang disampaikan oleh hamba Tuhan dengan nubuatan-nubuatan palsu itu menjadi kemurkaan atau Tuhan menjadi marah adik-adik ya. Jadi itu yang harus kita doakan apa adik-adik? Belas kasihan dan kemurahan Tuhan untuk bangsa Indonesia maupun bangsa seluruh bangsa di dunia. Kenapa? Pandemi COVID-19 ini terjadi karena Tuhan mau memperingatkan umat manusia karena begitu banyak dosa-dosa yang umat manusia sudah lakukan. Adik-adik sekalian. Jadi kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan tolonglah bangsa kami Indonesia, tolonglah bangsa-bangsa di dunia saat ini Tuhan, ampunilah dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, supaya mereka boleh berbalik, bertobat kepada Tuhan. Amin adik-adik. Dan kedua adik-adik berdoa juga memohon belas kasihan Tuhan supaya virus COVID-19 ini segera berlalu di dunia ini. Amin adik, kami Om Jeffrey yakin juga doa ini sudah disampaikan tiap hari oleh adik-adik sekalian ya. Dan yang terakhir adik-adik yang Kak akan sampaikan adalah next Kak Yuni adalah berdoa bersama papa mama ya adik-adik ya sekalian ya. Tiap hari berdoa memohon belas kasihan Tuhan atas bangsa Indonesia ini adik-adik ya dan bangsa-bangsa di dunia. Berdoa buat papa dan mama supaya mama dan papa tetap diberikan pekerjaan yang baik, tetap diberikan mujizat rezeki yang luar biasa dari Tuhan supaya dapat melewati hari-hari dengan kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu ya supaya mereka juga diberikan kesehatan, kekuatan supaya setiap minggu dapat mengajar adik-adik, bahkan kakak-kakak setiap hari berdoa untuk adik-adik sekalian. Amin adik-adik. Amin. Ya demikian yang sudah kakak Om Jeffrey sampaikan ya adik-adik ya. Mudah-mudahan firman Tuhan ini dapat adik-adik terima, adik-adik resapi, adik-adik lakukan semuanya. Amin. Kalau adik-adik sudah berdoa, Om saya sudah berdoa kok, saya setiap hari 1 kali berdoa. Tambah lagi doanya ya adik-adik ya, tambah, ajak, minta papa mama untuk berdoa ya, baik pagi kalau ada kesempatan papa dan mama bekerja di rumah, work from home, ajak siang hari berdoa ya, ajak mama, papa, yuk kita berdoa ya. Jadi rutinitas doanya ditambahkan ya adik-adik ya. Jangan hanya 1 kali 1 hari tetapi bisa 2 kali dan puji Tuhan kalau bisa 3 kali. Amin adik-adik. Amin. Nah, demikian ya firman Tuhan renungan singkat yang disampaikan oleh Om Jeffrey. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Om Jeffrey Terima atas kasih Kak Sandra. firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik kita angkat jempol kita buat Om Jeffrey. Jadi tadi siapa namanya Omnya yang bawain? Om Jeffrey. Jeffrey. Om Jeffrey. Oke. Yuk kita angkat jempolnya. Kita ucapkan terima kasih buat Om Jeffrey ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Om Jeffrey. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Iya, kiranya boleh di-mute. Ya adik-adik. Kiranya setiap firman yang dibagikan hari ini dapat adik-adik mengerti ya. Apa sih maksud firman-nya? Jadi tadi Om Jeffrey sampaikan ada seorang nabi, siapa namanya? Mika. Pinter. Mika, Nabi Mika itu di Alkitab ada kitab Mika. Di Perjanjian Lama apa baru ya? Perjanjian lama. Lama. Perjanjian lama. Nah, nanti adik-adik buka ya. Di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Ada di Perjanjian Lama. Jadi kitab Mika yang ada di Alkitab itu ya ceritanya tentang Mika. Jadi Nabi Mika ini ngapain adik-adik? Berdoa untuk siapa? Pinter. Berdoa untuk siapa?
Berdoa kepada Tuhan, tapi untuk Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. untuk bangsa Israel ya adik-adik ya. Kalau untuk bangsa Indonesia, kalau untuk bangsa Indonesia itu kita, adik-adik ya, kita yang harus berdoa untuk bangsa Indonesia. Kita mau bangsa Indonesia ini bertobat ya adik-adik ya. Seperti Nabi Mika, dia berdoa supaya bangsa Israel bertobat. Nabi Mika minta belas kasihan Tuhan untuk mengampuni bangsa Israel. Demikian juga kita. Kita mau berdoa, minta belas kasihan Tuhan untuk mengampuni bangsa Indonesia. Yang mau berdoa buat bangsa Indonesia, katakan amin. Tuhan. Adik-adik, ayat hafalan untuk hari ini adalah di Mika 7 ayat 19 ya. Kita baca bersama-sama, oke. 1, 2, 3. Mika 7 ayat 19. Setelah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan dan melemparkan segala dosa kita ke dalam laut. Tubir laut. Ya, pintar semuanya ya. Biarlah Tuhan berbelas kasihan kepada kita, mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, ya, dan juga mengampuni dosa bangsa Indonesia. Siapa yang di sini mau datang ke gereja? Saya. Yang mau sekolah? Saya. Yang mau ketemu teman-teman? Banyak ya. Iya, banyak adik ya. Kemauan adik-adik, keinginan adik-adik banyak ya. Tapi adik-adik juga harus banyak berdoa. Ya, banyak berdoa untuk siapa? Untuk Indonesia, untuk keluarga kita, dan untuk teman-teman kita. Oke, siapa yang mau berdoa katakan amin. Pintar semuanya ya. Jadi firman hari ini adik-adik harus praktekkan, harus lakukan, yaitu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Semuanya karena kasih setianya Tuhan dalam hidup. Oke, sebelum kita tutup, kakak mau bawain pengumuman nih buat minggu depan adik-adik. Sekolah minggu. Ya, kakak mau bawakan pengumuman untuk minggu depan. Oke. Pengumuman yang pertama adik-adik, terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan ayat hafalan. Untuk Jocelyn dan untuk Raymond, Kampung Duri 2 yang sudah memberikan ayat hafalan. Bagi adik-adik yang belum, yuk, untuk Kampung Duri 1 mana nih? Untuk pendongkelan mana nih? Yuk, kita kasih ayat hafalan. Apa yang sudah adik-adik terima, apa yang menjadi pegangan adik-adik, adik-adik bisa berikan kepada Kak Sansan atau Kak Silvi. Berikutnya, ibadah minggu depan, kita masih via Zoom adik-adik, jam 11 siang ya. Kita masih lewat Zoom jam 11 siang. Oke, dicatat, diingat, dan datang dan hadirilah ya adik-adik ya. Di rumah masing-masing. Oke, berikutnya. Nah, video dan persembahan pujian, ayat hafalan ataupun kesaksian, dan bagi adik-adik yang membutuhkan bantuan dalam doa, adik-adik juga bisa menghubungi Kak Sansan atau Kak Silvi. Ya, buat adik-adik yang mungkin sedang sakit, yang mau ujian, ulangan, ya adik-adik ya, ada masalah adik-adik bisa menghubungi, minta bantuan doa kepada Kak Sansan. Nanti kita guru-guru gereja anak akan berdoa untuk adik-adik. Berikutnya, nah adik-adik, kami ingatkan untuk doa dan puasa untuk kita semua ya, untuk JGA dan PGA dilakukan setiap hari Kamis, yang dimulai dari hari Rabu jam 10 malam sampai jam 3 sore. Buat adik-adik yang tidak kuat sampai jam 3, adik-adik bisa lakukan sampai jam 12 siang atau sampai jam 1 siang.
Nah, adik-adik, tadi Kak Om Jeffrey bilang ada protokol kesehatan ya. Tapi kita juga ada protokol ibadah. Tapi protokol ibadah tadi Kak Sansan sudah sampaikan di awal ibadah. Sekarang Kakak sampaikan lagi protokol kesehatan yang harus kita lakukan setiap hari ya adik-adik ya. Adik-adik harus selalu menjaga kesehatan, kebersihan, gunakan masker ya seperti Kak Sansan saat ini, dan harus cuci tangan dengan air dan sabun dan jaga jarak. Ya adik-adik ya, kalau adik-adik ada keluar rumah. Tapi saat ini tolong adik-adik kalau tidak penting keluar rumah, janganlah keluar rumah, tapi tetaplah di dalam rumah ya. Terus makan makanan yang sehat dan minum vitamin. Oke. Satu lagi, tidur yang cukup. Oke. Adik-adik sudah 1,5 tahun di rumah, pola tidurnya berantakan, ya. Ini membuat badan tidak sehat ya adik-adik ya. Jadi adik-adik perlu makan makanan yang sehat, minum vitamin, dan tidur yang cukup. Berikutnya, nah untuk persembahan Gereja Anak Blessed Kids, aku diberkati dan aku pun mau jadi berkat ya adik-adik ya. Berkat untuk pekerjaan Tuhan. Adik-adik bisa memberikannya melalui transfer ke rekening yang sudah dicantumkan ya adik-adik ya, atas nama Hena ya adik-adik ya. Bila adik-adik bingung, adik-adik bisa sampaikan, bisa tanya ke Kak Sansan atau Kak Silvi bagaimana caranya untuk memberikan persembahan. Aku diberkati dan aku pun mau jadi berkat. Nah, ini seperti yang tadi firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, kita harus selalu baca Alkitab. Untuk Mazmur 23, ya adik-adik ya, tadi disampaikan nih sama Ko Jeffrey di Mazmur 23 ya, dan Mazmur 91 ya adik-adik ya. Oke, Mazmur 23 dan Mazmur 91. Bahkan adik-adik juga harus baca dari Kejadian sampai Wahyu. Oke adik-adik ya. Jadi adik-adik kita perlu membaca Alkitab dan berdoa untuk siapa? Untuk keluarga kita, teman-teman kita Indonesia dan Jakarta. Seperti Nabi Mikah yang tadi sudah disampaikan ya. Kita mau minta Tuhan, tolong. Tuhan belas kasihanlah kepada kami. Ya, kiranya Tuhan mengampuni segala kesalahan kami dan mengampuni bangsa kami. Oke? Sudah adik-adik? Demikian pengumuman pada hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah datang beribadah kepada hari ini. Tetaplah setia, tetaplah taat kepada Tuhan. Setiap firman yang dibagikan memberkati setiap kehidupan adik-adik. Sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, sebelum kita berdoa tutup adik-adik, yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Pengorbanan Tuhan itu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Jadi adik-adik perlulah kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Dengan berdoa, dengan taat. Ya, tadi sudah disampaikan taat kepada papa dan mama. Ya, taat kepada orang yang lebih tua, adik-adik ya. Dan taat dalam beribadah. Ya, dimanapun adik-adik berada, Tuhan selalu menolong kehidupan adik-adik. Tuhan hadir di dalam kehidupan adik-adik ya. Karena karya Tuhan begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Oke, mari ya semuanya ada di rumah, mungkin ada yang tidak buka kamera. Walaupun tidak buka kamera, mari yuk sama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita akan akhiri ibadah siang hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Om Jeffrey atas firman Tuhannya. Ya, terima kasih buat adik-adik semua yang sudah mendengarkan dengan baik dan duduk yang manis di dalam beribadah. Kita akan tutup ibadah hari ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu karya terbesar di dalam hidupku. Pengorbanan Tuhan itu sangat besar bagi kami. Karya terbesar. Semuanya nyatakan lagu ini. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan. Kaulah harta, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau, Yesus engkau. Yuk nyatakan sama-sama yuk, angkat tanganmu, serahkan seluruh kehidupanmu. Karya terbesar
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Kita nyatakan sekali lagi dengan sungguh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya sampaikan kepada kalian untuk doa berkat dan doa tutup. Adik-adik, kakak akan berdoa untuk ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan, di mana Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami tahu hari ini adalah hari yang spesial yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami akan terjadi sepanjang hidup kami Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu, kami ada di dalam Engkau Tuhan. Kami naikkan setiap hari doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Blessed Kids ini adalah milik-Mu dan terus ada di hati-Mu Tuhan. Hanya rencana-Mu lah yang jadi untuk adik-adik, kakak, Blessed Kids, keluarga kami dan Indonesia Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan dari Engkau nyata dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh memiliki imunitas yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dijagai dan setiap apapun, dari segala penyakit apapun, kami percaya, kami tolak segala sakit, segala kesusahan, segala hal-hal yang tidak berkenan daripadamu. Kami hanya mau menikmati kesehatan yang dari ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melindungi kami, memberkati kami. Adik-adik, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik damai sejahtera. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan membuat berhasil apa yang kau kerjakan, dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Ya. Amin adik-adik. Amin. Boleh dibuka kameranya. Terima kasih. Terima kasih adik-adik. Mari adik-adik. Foto bersama. Yesus memberkati. Ayo foto. Ayo kita berfoto bersama. Terima kasih kakak-kakak. Oke. Ayo. Nah, ini minta bantuan Kak Fani untuk foto ya. Boleh dibuka Daniel. Candy, Chelsea. Ini ya. John. Saya nggak bisa buka kamera, Bu. Oh. Jadi Bu ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Oke. Sudah. Dipandu ya Kak Sansan. Hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sudah semua? Dah. Sudah. Boleh dibuka audionya. Terima kasih buat adik-adik. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Om Jeff. Dadah semua.
memberkati. Waalaikumsalam. Adik-adik, shalom, bye-bye. Tuhan memberkati, bye-bye. Terus ya. Iya, bye-bye dulu. Udah, bye-bye dulu. Berikan Ronald dan Naya.